Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam unggul, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvan Afandi, SKM MKes EPID, dosen program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya telah mengambil beberapa mata kuliah yang tersebar di semester 2, 4, dan 6 di program studi kesehatan masyarakat, di mana mata kuliah yang saya ampu sudah sesuai dengan standar KKNI yang tersebar di berbagai mata kuliah kurikulum nasional, kurikulum inti, dan kurikulum peminatan. Saya mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu kesehatan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar epidemiologi. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan RPS dari mata kuliah dasar epidemiologi. Metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah dasar epidemiologi adalah student centered learning dengan pendekatan discovery learning, case study, dan cooperative learning. Dari metode ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan berdasarkan sintaks-sintaks masing-masing metode yang terdiri dari pendahuluan, pengajaran atau materi inti, dan diakhiri oleh penutup. Berikut adalah RPS dari mata kuliah dasar epidemiologi. Mata kuliah dasar epidemiologi mempunyai bobot 2 SKS, di mana dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mencapai pembelajaran berupa mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kejadian masalah kesehatan, mahasiswa mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit dan level dari pencegahan penyakit, mahasiswa mampu menjelaskan ukuran-ukuran dasar dari epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan screening dari epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan strategi epidemiologi, dan mahasiswa mampu menjelaskan desain studi epidemiologi. Selain itu, ada keterampilan khusus dari mata kuliah dasar epidemiologi, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kejadian masalah kesehatan, mahasiswa mampu mempraktekkan mengukur ukuran epidemiologi, mahasiswa mampu mempraktekkan screening dalam epidemiologi, mahasiswa mampu mempraktekkan strategi epidemiologi, dan mahasiswa mampu mempraktekkan desain yang digunakan dalam studi epidemiologi. Di dalam menempuh mata kuliah ini, ada dua bentuk penugasan bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu tugas mandiri, di mana tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri, baik di dalam maupun di luar kelas, di mana mahasiswa mempunyai kebebasan dalam menganalisa tugas dengan batasan-batasan tertentu yang sebelumnya diberikan oleh dosen. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan soft skill dari mahasiswa. Yang kedua, tugas terstruktur, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen yang harus dikerjakan mahasiswa sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh dosen. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hard skill dari mahasiswa. Kedua tugas ini dilakukan secara individu maupun kelompok. Dan presentasi dapat dilakukan setelah tugas selesai dikerjakan dan dapat dilakukan presentasi tugas oleh dosen sebagai bahan evaluasi. Mata kuliah dasar epidemiologi ditempuh dalam 16 pertemuan, yang termasuk juga ada evaluasi di tengah, yaitu mid semester, dan akhir, yaitu ujian akhir semester. Penilaian terhadap keberhasilan mata kuliah dasar epidemiologi dilakukan terhadap pengetahuan dan keterampilan setiap mahasiswa melalui evaluasi formatif, mid semester, akhir semester, termasuk dengan penilaian dari penugasan dan diskusi. Demikian PDD UPKT. Perkenalkan, saya menampilkan situasi pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah dasar epidemiologi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya? Sehat. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan perkuliahan pada hari ini tentang screening EPID PTM. Materi sudah saya berikan ya. Sudah dibaca? Ya.
Sudah cukup mengerti? Belum. Oke, kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi minggu lalu kita belajar terkait konsep dasar epidemiologi penyakit tidak menular ya. Perbedaannya epidemiologi penyakit tidak menular dengan epidemiologi penyakit menular apa? Gimana? Agent penyebabnya single kausal untuk penyakit apa? Menular. Kalau untuk penyakit tidak menular? Multi kausal. Oke. Selain itu, bagaimana terkait dengan biaya yang digunakan untuk pengobatan? Relatif lebih mahal yang mana? Penyakit tidak menular. Karena apa? Durasi penyakitnya lebih panjang, ya, sehingga biaya pengobatan yang digunakan lebih tinggi. Oke. Jadi kemarin juga kita belajar terkait transisi epidemiologi, di mana di dalam transisi epidemiologi itu terjadi perubahan struktur penyakit yang dulunya didominasi oleh penyakit menular, sekarang didominasi oleh penyakit tidak menular. Salah satu hal ya yang bisa yang berkontribusi terhadap terjadinya transisi epidemiologi itu adalah semakin majunya ditemukan iptek di bidang kesehatan. Ya, salah satunya yaitu tentang diagnosa penyakit. Ya. Atau kemarin dicontohkan apa? Untuk memprediksi penyakit kita di waktu yang akan datang, dicontohkan apa kemarin? Ya, screening penyakit, atau konkretnya dicontohkan medical check up. Nah, untuk itu kita di sini akan belajar terkait screening epidemiologi, gitu ya. Jadi segala upaya yang digunakan untuk mendeteksi atau memperkirakan ya kejadian penyakit tertentu di masyarakat yang pada muaranya nanti kita bisa melakukan pemisahan antara kelompok orang yang sakit dan kelompok orang yang sehat, yaitu adalah pengertian dari screening. Nah, tentunya kalau kita berbicara screening tidak bisa kita khususkan untuk membicarakan screening pada penyakit tidak menular saja. Tentunya screening itu berkaitan dengan pemberantasan penyakit, maka bisa berlaku untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kebetulan pada semester ini kita belajarnya yaitu penyakit tidak menular. Ya, mungkin nanti contoh-contoh yang konkret yang kita contohkan nanti ya penyakit tidak menular. Ya, tapi ada nanti salah satu aplikasi dari screening yang memang hasil riset tapi kita contohkan untuk penyakit menular. Tidak apa-apa, nanti kita pahami, nanti kita bisa adopt untuk penyakit tidak menular. Ya, misalkan saya membuat suatu instrumen, ya, atau tools atau peralatan yang digunakan untuk mendeteksi dini kejadian COVID. Nah, kemudian alat itu saya cobakan ke masyarakat, gitu ya. Nah, nanti akan saya kategorikan mana yang dari hasil tool saya yang menyimpulkan seseorang positif dan seseorang negatif. Kemudian beberapa waktu ke depan akan saya lihat lagi hasil sebenarnya. Ketika sekelompok orang yang saya uji tadi saya minta untuk tes swab. Paham nggak? Alat saya namanya deteksi dini COVID. Kalau di sini ini kejadian COVID yang sebenarnya yang bisa dideteksi melalui apa? Swab. Ini mau saya uji. Ini efektif atau tidak? Jadi saat ini hari ini saya uji alat saya terhadap sekiranya 50 orang ini. Jadi 50 orang ini saya uji dengan alat saya, ya. Nanti akan dipisahkan tuh mana yang positif dan mana yang negatif. Kemudian seminggu lagi 50 orang ini akan saya bawa ke laboratorium untuk swab test.
Di swab test nanti kan juga akan kelihatan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, ini hasilnya saya masukkan ke dalam tabel 2x2. Yang hasil tes saya, hasil tes alat saya yang positif dan hasil swabnya positif, itu namanya true positif. Jadi hari ini saya tes pakai alat saya, dia positif. Seminggu kemudian saya tes pakai swab, dia juga positif. Kelompok itu namanya true positif. Kemudian kalau untuk hasil uji diagnostiknya positif, hasil swabnya negatif, dinamakan apa? False positif. Lalu untuk hasil uji diagnostik pakai alat saya dia negatif, kalau penyakitnya positif, namanya false negatif atau negatif palsu. Dan yang terakhir pakai alat deteksi dini negatif, pakai swab dia negatif, istilahnya true negatif atau negatif sebenarnya. Ada yang tanyakan? Ya, silakan. Reliabilitas ya, kesahihan ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Ya, Marcella. Pertanyaan dari Marcella, bagaimana cara meningkatkan nilai reliabilitas atau konsistensi ya. Jadi tadi disebutkan bahwa konsistensi itu menilai keajekan gitu ya. Jadi kalau tes itu kita uji waktu ini ya, beberapa waktu kemudian kita uji lagi, hasilnya konsisten atau ajek gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Ajek, konsisten ya. Jadi menilai suatu hasil uji tes itu konsisten atau ajek, atau istilah lainnya juga nanti bagaimana supaya valid, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi ya hasilnya ya. Yang pertama yaitu metode testingnya ya, metode testingnya, kemudian SDM yang melakukan testing. Kalau hari ini kita uji dengan saya yang menguji misalkan, kemudian 1 jam berikutnya saya minta orang lain yang menguji, mungkin ada kemungkinan hasilnya akan berbeda ya. Kira-kira tapi bisa nggak dibuat kemungkinan reliabilitasnya tinggi walaupun pengujinya berbeda? Bisa nggak? Misalkan jam 9 yang menguji saya mau uji lagi jam 11 nanti menguji orang lain. Bisa nggak dibuat supaya hasilnya sama? Bisa. Caranya bagaimana? Orangnya berbeda loh. Yang pertama saya, yang 2 jam kemudian orang lain. Supaya hasilnya bisa sama bagaimana? Kayak ini. Misalnya gini, kalian jualan nih, jualan makanan. Padahal tes dari makanan itu tergantung siapa yang membuat makanan tersebut. Ada pelanggan yang sudah terbiasa dengan olahan kalian, tapi pada satu saat kalian harus istirahat digantikan orang lain. Supaya kalian tidak mengkhawatirkan pelanggan tersebut merasakan masakan yang berbeda, caranya bagaimana? Hah? Memberikan ya, apa yang disamakan? Alat, kemudian bahan, sama yang penting lagi apa? Yang penting lagi apa? Tekniknya, ya enggak? Ya, skill ya, ada yang bilang beda yang memasak beda rasa kan gitu ya. Padahal untuk satu kita contohkan di bisnis makanan itu kan nggak bisa gitu ya, kita terus menerus yang menyajikan makanan gitu ya, apalagi kalau kita mau bisnis kita berkembang ya kan nggak mungkin terus kita kesini kesana kan gitu ya, apalagi kita punya banyak outlet gitu. Sehingga bagaimana caranya biar standar rasa yang ada di
bisnis kita itu bisa sama antara satu outlet dengan outlet lain, kita harus menetapkan standarisasi. Ya, orang-orang yang mengolah makanan itu harus kita beri apa? Harus kita beri apa? Supaya mereka tekniknya sama, cara mengolahnya sama, harus kita beri apa? Pelatihan. Ya, kita standarisasi dulu. Jadi ketika masak harus sekian, apinya harus sekian, airnya harus sekian liter, ya. Terus tidak boleh melebihi dari jangka waktu sekian ketika mengolah makanan. Di situ nanti bisa dipastikan rasanya akan sama. Nah, itu salah satu cara supaya tadi konsisten. Kan gitu. Kalian pernah nggak makan gitu ya? Misalkan produk teh tertentu lah. Teh tertentu sekarang kan baru anu ya. Ya, baru apa namanya itu? Tren ya. Ada produk teh tertentu ya yang teh yang dia buka outlet berapa cabang di satu wilayah. Ya, dia kan pengennya customer kalau sudah merasa apa ya, cocok dengan rasa di produk teh tersebut, dia ketika mau coba di outlet yang lain harusnya rasanya sama gitu. Nah, itu harus ada teknik-teknik tertentu supaya bisa dirasakan dengan rasa yang sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau tidak, akan hilang customer kita, kan gitu. Ilmu perdagangan kan gitu. Ya, ada yang bisnis di sini? Ada, gitu ya. Berlaku yang seperti itu ya. Ya. Nah, termasuk ketika kita menguji uji tes diagnosa, ya. Tadi ketika saya melakukan pengujian di jam 9, jam 11 mau kita uji lagi. Kalau orang yang menggantikan saya itu tidak saya beri pemahaman terlebih dahulu, tidak saya standarisasi dahulu, dikhawatirkan nanti akan menghasilkan hasil uji yang berbeda. Padahal harapan dari uji tes diagnosa itu adalah konsisten atau reliable. Maka tadi cara untuk meningkatkan reliabilitas itu salah satunya yaitu melakukan standarisasi. Ya, standarisasi terhadap teknik atau sumber daya manusia yang melakukan uji tes diagnosa. Begitu Mbak Marcella? Sudah terjawab? Ya. Oke. Kita lanjut. Pertanyaannya sekarang coba dihitung nilai sensitivitas. Nah, rumusnya apa tadi? A per A plus C. Oke, siapa yang bisa? Silakan maju. Ya, silakan. Yang B, nilai spesifisitas. D plus B plus D. Ya, yuk silakan siapa? Tulis nama dan NIM-nya ya. Yang B, spesifisitas silakan ya, silakan. Kemudian ada PPV, Positive Predictive Value. Nilai yang menggambarkan bahwa hasil uji ya, kemampuan untuk menguji apakah hasil uji yang kita uji positif itu benar-benar sakit, diperoleh dari ya, true positif ya dibagi true positif plus false positif, A per A plus C, 10 dibagi 10 plus 40, 10 bagi 50, 0,2. Benar ya? Kemudian spesifisitas ya. Spesifisitas rumusnya apa? True negatif dibagi false. True negatif dibagi true negatif plus
Apa? A, C, B, D. Ya. D dibagi apa? B plus D. Berarti harusnya berapa? Oh, ini sudah betul ya? 900 dibagi, ya ini yang salah rumusnya. Ini ya. Ya rumusnya harusnya D ya. Oke, ini sudah tepat. Kemudian PPV ya, positive predictive value. Ya, A per A plus B. 10 dibagi 10 plus 50, 60 ya. 0,16, benar ya? Yang terakhir NPV-nya D dibagi D plus C. Ya. 990. Oke, betul ya? Oke. Ya, saya anggap teman-teman pembuatan tools screening ya yang sudah pernah saya buat bersama tim ya. Jadi saya dan tim dulu waktu pandemi COVID ya, sebelum ditemukan tes diagnosa COVID, jadi berusaha membuat satu tools yang nanti benar-benar bisa mendeteksi kemungkinan seseorang itu terpapar COVID atau tidak. Ya, jadi salah satu tujuannya pada saat itu adalah supaya masing-masing orang itu bisa secara mandiri ya untuk memperkirakan apakah dirinya itu ada kemungkinan terpapar COVID atau tidak. Ya, karena pada saat itu situasi COVID pada saat itu mengharuskan seseorang itu tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Ya, padahal untuk kita bisa melakukan tes ya yang pada saat itu sepertinya masih swab itu harus mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Maka tujuan utama pada kegiatan saat itu adalah supaya seseorang itu bisa mandiri melakukan testing untuk dirinya sendiri untuk memprediksi apakah kemungkinan dia itu mempunyai risiko tinggi terpapar COVID pada saat itu atau rendah, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini isi aplikasi deteksinya ya. Edukasinya, kemudian informasi vaksin dan tempat untuk testing COVID di wilayah Kabupaten Semarang kita masukkan ke sana. Nah, ini diisi biodata dulu karena harapannya ketika nanti ada hasil yang mengarah ke risiko tinggi, hasil itu terbaca oleh petugas kesehatan. Jadi karena kerjasamanya antara UNW dengan dinas kesehatan tadi itu tidak hanya kerjasama kaitan uji coba saja, tapi link hasilnya nanti juga bisa dibaca oleh dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan bisa memantau mana-mana saja orang yang punya risiko tinggi. Harapannya bisa segera dilakukan upaya tindak lanjut. Nah, supaya bisa dilakukan upaya tindak lanjut maka tadi biodata harus diisi. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau hijau dia dideteksi tidak berisiko. Nah, nanti kalau tidak berisiko ya kita hanya merekomendasi saja upaya-upaya pencegahan setelah ini apa. Nah, kalau tadi hasilnya merah itu langsung diarahkan untuk menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Selain itu karena hasil merahnya tadi sudah dibaca oleh petugas kesehatan di dinas kesehatan itu akan langsung dikontak di sana. Nah, ini yang tadi edukasinya. Nah, ini rekapannya ada ini. Jadi ada rekapan mana saja yang hasilnya risiko tinggi. Ini ada rekapannya. Dan rekapan itu yang hanya bisa membuka dari admin sama dinas kesehatan. Karena datanya rahasia.
Peserta lain tidak bisa mengakses dulu. Oke, ini juga sudah diuji sensitivitas dan spesifisitasnya kemarin. Ya, jadi dari aplikasi SmartFit itu kemarin pengunjung ya, bukan pengunjung ya, waktu itu kita kerjasama dengan Puskesmas Bergas, kemudian kita kelompokkan orang, kemudian kita minta untuk mengisi aplikasi ini, lalu kita uji lagi. Ya, uji lagi pakai uji yang gold standarnya sesuai pada saat itu. Kemudian dihitung nilai sensitivitas dan spesifisitasnya. Dari situ nanti akan kelihatan apakah alat-alat ini benar-benar bisa mendeteksi orang-orang yang menderita COVID pada saat itu. Nah, itu ya. Ini aplikasi dari screening. Oke, testing COVID hasil riset kemarin ya dengan tim yang ada di Ngudi Waluyo, hibah dari LPDP ya. Oke, teman-teman. Sebelum mengakhiri perkuliahan ya, tadi sudah kita sampaikan beberapa materi ya terkait screening APTM terutama. Kita akan berusaha menyimpulkan dulu gitu ya dari materi yang sudah disampaikan kemarin. Coba salah satu bisa disimpulkan perkuliahan hari ini kira-kira. Ya, silakan ya. Siapa? Ayo. Mungkin Mas Raka ya, silakan disimpulkan. Ya. Ya. Untuk mencari penderita dengan penyakit tertentu dalam masyarakat dengan cara melaksanakan pengelompokan pemeriksaan berdasarkan gejala. Oke, lagi. Ya, tujuannya apa? Screening. Yang pertama adalah mengetahui diagnosis penyakit di dunia agar cepat mendapatkan perhatian. Yang kedua, untuk mencegah meluasnya penyakit. Yang ketiga, untuk mendidik masyarakat melakukan general check up. Oke. Lalu? Keempat, memberikan gambaran kepada tenaga medis tentang suatu penyakit. Oke, terima kasih Mas Raka. Ya, selain itu tadi ada beberapa jenis screening. Apa saja? Yang pertama, mass screening atau screening massal. Screening yang dilakukan pada masyarakat tentu. Kemudian yang kedua, selective screening. Ya, kalau untuk selective screening berarti dilakukan pada masyarakat dengan kriteria tertentu. Tadi kita contohkan apa? Siaparu. Dikhususkan pada kelompok perokok karena supaya hasilnya efektif. Ya, selain Siaparu contohnya apa tadi? CA cervix dilakukan pada ya. Oke, kemudian yang ketiga single screening, yaitu screening yang dilakukan pada satu jenis penyakit. Ya. Yang terakhir, multifasic screening, ya, screening yang dilakukan pada lebih dari satu penyakit. Ya. Contohnya VCT, ya. Pemeriksaan IMS sama HIV menggunakan VCT. Jadi tidak hanya HIV saja, juga infeksi menular seksual. Oke, kiranya itu ya. Ada ditanyakan lagi? Oke, belum ya. Kiranya itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Silahkan setelah ini bisa direview kembali materi yang sudah didapatkan, dibaca kembali ya supaya lebih bisa memahami materi screening yang diberikan pada hari ini. Sekian materi dari saya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita beri aplaus dulu. Oke.